Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang kodet. Oke, polo-polo, selamat datang lagi di Rinding Dong. Kejadian kali ini berbeda dengan cerita sebelumnya. Kejadian kali ini terjadi di Amerika, jadi agak unik. Ceritanya ini berawal dari beberapa anak SD yang setelah pulang sekolah, karena mereka nggak ada pekerjaan, akhirnya mereka itu kumpul-kumpul, duduk-duduk, dan ngomong. Tiba-tiba ada satu anak bilang, jadi di antara 5 anak ada satu anak bilang, katanya dekat sekolah kita ini ada ini loh, gedung rumah sakit jiwa yang udah nggak dipakai lagi. Berani nggak ke sana gitu? Kondisinya waktu itu sudah mendekati jam 5, jadi sudah sedikit gelap dan masih belum gelap total, tapi agak mulai gelap alias matahari udah mulai terbenam. Jujur, mungkin polo-polo juga bisa paham, di usia SD kadang itu kita nggak berani. Cuman karena teman-teman pada bilang berani dan kita nggak mau kalah, akhirnya 5-5-nya bilang, ayo aku berani kok. Dan mereka akhirnya mulai mencari data di internet. Dan salah satu anak di situ itu punya kakak yang kerjaannya itu adalah hacker. Dan dulu kakaknya ini katanya pernah mendapatkan info di deep web. Jadi bukan website-website biasa. Deep web ini adalah website yang cuman bisa diakses oleh orang-orang hacker. Nah, kakaknya ini dulu itu katanya berhasil nembus dan mendapatkan info di mana lokasi gedung rumah sakit yang nggak dipakai itu. 5 anak ini langsung berangkat sambil takut-takutan. Tapi dalam perjalanan matahari semakin terbenam dan semakin gelap. Akhirnya mereka bilang, ya meskipun kita berani kayaknya perlu deh bawa senter. Kalau gini kita nggak bisa lihat apa-apa kan ya apa seremnya, kita harus lihat kan, ya biasa. Akhirnya mereka mampir ke supermarket dan membeli satu senter kecil. Ini dipakai bareng-bareng karena anak SD nggak punya uang. Dan setelah itu mereka menuju ke tempat yang sudah mereka pikirkan. Sampai dekatnya tempat itu, mereka itu dihadapkan dengan sebuah pagar, ngerti kan ya, pagar-pagar kawat gitu. Jadi orang-orang seharusnya tidak boleh masuk karena pertama gedungnya udah gedung tua, jadi bisa jadi bahaya. Dan alasan lain, kalau orang terjebak di dalam kadang nggak bisa keluar, itu juga bisa membahayakan orang yang ada di dalam sehingga ditutup. Nah, tapi anak-anak ini mereka memanjat dan berhasil masuk ke dalam rumah sakit itu. Sesampainya di situ, anak-anak menyadari kalau gedungnya itu besar banget dan gelap banget. Udah gitu, terlihat cukup tua dan udah nggak ada lagi tanda-tanda kalau manusia itu pernah ke tempat ini atau tempat ini udah tidak terawat sama sekali. Penuh dengan baju-baju yang dulunya digunakan dokter ataupun pasien-pasien, kursi yang berantakan, kasur yang berantakan, dokumen-dokumen yang sobek kayak gitu itu. Mereka mencoba masuk ke dalam rumah sakit itu dari lantai pertama, dari lobi gitu ya. Di lobi karena ada apa-apa, mereka akhirnya saling menantang. Berani nggak ke bawah? Yuk ke basement aja gitu. Nah, dari lantai 1, mereka akhirnya coba ke basement. Mereka turun ke basement. Sesampainya di basement, itu gelap banget. Mungkin polo-polo bisa bayangkan kayak merem sama melek, nggak ada bedanya. Tapi untungnya mereka ini punya senter. Akhirnya mereka mulai menyadari kalau tempat ini terlalu gelap, sehingga mereka itu bilang, kayaknya ini tempat agak terlalu gelap deh. Jadi kita naik aja yuk. Mereka juga jujur takut kalau misalnya tiba-tiba senter ini mati atau ada masalah, mereka nggak bakal bisa melihat sama sekali dan bahkan mungkin nggak tahu gimana cara keluarnya hingga besok pagi waktu matahari udah terbit lagi. Sehingga untungnya dari basement itu mereka naik ke lantai 2. Nah, sesampainya di lantai 2, salah satu anak di antara 5 orang ini, ada anak yang tiba-tiba itu kepikiran pengen usil gitu loh. Dia itu menemukan satu ruangan, di pintunya itu tertulis ruang dokter. Nah, dia itu pengen coba mengetok pintu itu biar nakut-nakuti 4 teman lainnya. Kayak kira di gedung itu
ada orangnya. Dan dia itu dekati pintu itu pelan-pelan, dan waktu dia mau ketok, tiba-tiba ada suara ketokan dari dalam pintu itu. Mendengar ketokan itu, udah nggak ada lagi yang namanya pelan-pelan. 5 anak itu semuanya lari secepat mungkin keluar dari rumah sakit itu. Dan mereka saling tanya, kamu tadi ngetok nggak sih? Anak yang tadinya mau ngetok, dia bilang jujur bahwa dia memang punya rencana untuk ngetok, tapi dia itu masih belum sempat ngetok, dan dia mendengar dengan jelas bahwa suara ketokan itu dari dalam. Dan itu bukan suara ketokan dari dirinya. Karena waktu udah cukup malam dan kejadian ini cukup mengagetkan, akhirnya 5 anak ini memutuskan untuk keluar dari tempat itu dan pulang ke rumah masing-masing. Dan kejadian ini tidak selesai di sini. Sekitar 10 hari kemudian, waktu pulang sekolah lagi, anak-anak ini lagi kumpul, tapi kali ini masih jam 2 siang. Dan karena masih jam 2, mereka itu tahu bahwa hari masih bakal cerah untuk 4 jam ke depannya, paling enggak. Dan mereka bilang, kemarin itu kan kita ke rumah sakit itu waktu gelap. Kalau kita perginya ke sana sekarang, nggak gelap ya toh? Harusnya kita nggak terlalu serem. Mungkin kita bisa lihat lebih jelas lagi di situ kayak apa tempatnya. Ada beberapa anak yang nggak setuju karena merasakan sebuah firasat yang tidak nyaman. Ada anak yang, ya, mumpung kita udah ke sana, kita harus perjelas biar kita itu nggak kepikiran terus-menerus. Setelah diskusi panjang, akhirnya anak-anak SD ini memutuskan untuk berangkat lagi ke tempat ini. Dan kali ini mereka masih bisa dibilang masih agak pede karena hari masih cerah, matahari masih di atas sana. Mereka benar-benar ingat betul di mana lokasinya, lantai 2 di mana ini. Mereka menuju ke tempat yang sama dan akhirnya mereka menemukan pagar yang mereka lewati. Dan setelah mereka lompati pagar itu, uniknya ternyata di situ tidak pernah ada sebuah gedung ataupun rumah sakit. Jadi info yang ditemukan waktu itu adalah info yang ditemukan di web, bukan di internet biasanya, sehingga di internet memang tidak pernah ada info tentang rumah sakit itu. Tapi pada hari itu, saat mereka pergi ke tempat itu, berdasarkan info yang mereka dapat, mereka sempat masuk, mereka ingat mereka pernah ke lantai 2, dan bahkan mereka mendengar suara ketukan pintu dari dalam ruangan. Tapi pada kesempatan kedua ini, mereka tidak melihat apapun di tempat itu. Oke, Polo-Polo. Kejadian kali ini aku sendiri bingung. Mana bisa sebuah gedung itu berpindah tempat kayak gitu. Tapi mungkin hari itu adalah hari di mana dunia kita sama dunia sana lagi dekat, dan mereka memang lagi ada di tempat itu, sehingga mereka mengerjai anak-anak polos ini dengan cara membuat gedung palsu dan menakut-nakuti mereka dengan cara seperti itu. Gimana, Polo-Polo? Serem nggak? Kalau Polo-Polo lihat gedung lama, coba lihat baik-baik. Apakah itu gedung besok masih ada? Atau memang udah dari dulu ada? Atau tiba-tiba muncul? Oke, Polo-Polo, makasih udah nonton video kali ini. Kalau Polo-Polo suka video ini, bilang apa? Oke, Polo-Polo, makasih udah nonton video kali ini. Dan sampai jumpa di video